hasil ratio ya tampilan. Oke. Sebelumnya izin membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul jurnal Gas Turbine Steam Injection and Combined Power Cycles Using Fog Inlet, Cooling and Biomass Fuel. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulfa Hanifa dari Teknik Mesin 2019 dengan NIM 19103111027 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Alvin Jordan dari Teknik Mesin dengan NIM 19103111030. Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan presentasi kami bisa mengakses link bit.ly/turbine_kelompok 3 untuk bisa mengakses jurnal apa yang kami pilih dan untuk mengakses PowerPoint yang sedang kami presentasikan. Nah, adapun daftar isi dari hasil diskusi yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua ada introduction, yang ketiga ada descriptions of proposed cycles and assumptions, yang keempat ada analisis, yang kelima ada result and discussion, yang keenam ada conclusion. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang table konten yang pertama. Untuk konten yang pertama yaitu abstrak. Boleh di next, Pak? Next. Oke, abstrak dari jurnal yang kami rangkum ini yaitu hasil analisis energi dan eksergi dari dua siklus injeksi uap terintegrasi biomasa dan siklus daya gabungan menggunakan 3 model pendingin untuk meningkatkan kinerja sistem pembangkit listrik sehingga biomasa dapat menjadikan bahan bakar fosil. Nah, penilaian kinerja siklus dalam kondisi yang sama dan dapat diketahui bahwa siklus gabungan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Oke, bisa next, Pak. Ya, lalu kita masuk ke konten yang kedua yaitu introduction. Next. Nah, sumber energi bersih, terbarukan, dan relatif berlimpah yang penting untuk membangkit listrik adalah biomasa. Sumber daya ini dapat dikonversi menjadi bahan bakar yang lebih nyaman untuk berbagai jenis gasifikasi dan prosesnya pun dapat ditingkatkan menggunakan metode optimasi. Nah, di beberapa negara tuh kelembapan lingkungan yang tinggi mempengaruhi daya keluaran dan efisiensi energi dari pembangkit listrik. Seperti pembangkit listrik PLTGU misalnya, gas uap atau PLTU dan uap ruang dan lain sebagainya. Oke, bisa next, Pak. Ya. Nah, di sini tuh terdapat 3 kategori utama sistem di dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu adalah fog intercooling, yang kedua itu adalah high pressure fogging, dan yang ketiga adalah overspray fogging atau wet compression. Pendingin saluran masuk, pengabutan atau fogging dengan semprotan berlebih menunjukkan bahwa dapat meningkatkan input daya ke kompresor dan memuncak ketika udara masuk menjadi jenuh. Kedua teknik dapat dimanfaatkan melalui siklus turbin gas dengan metode injeksi uap dan juga pendingin simultan atau biasa disebut dengan singkatan FSG. Oke, bisa next lagi, Pak. Nah, ini untuk lanjutan introduction yang tadi itu, kelebihan dari cara yang telah disebutkan ada beberapa kelemahan, yaitu pengurangan jumlah uap air yang dihasilkan boiler yang mengakibatkan penurunan suhu dari inlet si turbin. Nah, metode FSG tadi atau pendingin simultan dapat mengubah energi terbarukan dan ramah lingkungan seperti biomasa melalui fogging terintegrasi biomasa turbin gas yang disuntikan uap
atau bahasa Inggrisnya itu Biomass Integrated Fogging Steam Injected Gas Turbine atau BIFSG. Nah, gas buang suhu tinggi itu dapat digunakan kembali dalam dua jenis sistem, yaitu turbin gas injeksi uap dan juga siklus gabungan. Oke, next part. Nah, lalu kita masuk ke topik yang ketiga nih, yaitu description of purpose cycles and assumptions. Next Pak, langsung aja. Ya. Nah, yang pertama kita masuk ke operasi siklusnya. Pada siklus injeksi uap fogging dan siklus biomasa, pendingin kabut jenuh menyebabkan suhu bola kering udara mendekati suhu bola basah secara adiabatik. Nah, sejalan dengan itu, kelembapan relatif yang keluar dari pendingin kabut menjadi 100% saat air diuapkan ke aliran udara. Jika semprotan berlebihnya itu lebih kurang 2% yang digunakan, maka kelembapan relatif keluar dapat meningkat lebih lanjut dengan proses itu. Namun, itu tidak diinginkan untuk membiarkan partikel air yang tersisa masuk ke dalam kompresor dari pintu keluar pendingin kabut. Ya, next. Nah, selanjutnya gasifier menghasilkan biofuel dari kayu, dan biofuel tersebut dikompresi sebelum memasuki ruang bakar. Gas pembakaran panas dimasukkan ke turbin gas untuk menghasilkan tenaga mekanik, dan kemudian gas diteruskan ke generator uap pemulihan panas atau Heat Recovery Steam Generator atau disingkat yaitu HRSG, di mana uap super panas diproduksi untuk injeksi ke ruang bakar. Nah, pada siklus tambahan, udara masuk kompresor yang disebut siklus turbin gas injeksi uap biomasa terintegrasi tanpa pendingin kabut atau Biomass Integrated Steam Injection Gas Turbine Cycle atau bisa disingkat yaitu BISG. Oke, next. Nah, ini nih gambar siklus dari BIFSG-nya itu. Yang di nomor 1 yaitu udara masuk ke air filter. Lalu di titik 2 itu disemprotkan embun inlet fog coolingnya. Nah, itu inlet fog coolingnya atau embunnya, lalu masuk ke kompresor, lalu habis itu masuk ke nomor 4 yaitu combustion chamber, habis itu langsung masuk lagi ke gas turbin. Nah, habis itu dipindahin ke atas ke HRSG atau Heat Recovery Steam Generator di nomor 7. Terus habis itu masuk ke nomor 8 di pumpnya, didorong lagi udara tadi itu ke combustion chamber lagi. Ya, lalu berbarengan dengan ada gas yang masuk dari gasifier. Nah, oke, next Pak. Ya. Nah, ini adalah tabel asumsi yang ada dari jurnalnya, dari komponen dan ambient conditionnya dan input data assumptionnya. Yang pertama ambient conditionnya. Nah, air consumption by volume 79% nitrogen and 21% oksigen. Dia asumsinya kayak gitu. Jadi di atmosfer conditionnya, i T1 atau suhu satunya adalah 318 Kelvin. 318 Kelvin. Nah, dan untuk P1-nya atau tekanan satunya yaitu 101.325 kilopascal. Nah, untuk komponen dan ambient condition yang kedua, compressor and turbine. Assumption-nya itu polytropic efficiencies of compressor and turbine are 0.88. Nah, untuk efisiensinya itu 0,88. Dan minimum steam quality atau X out-nya itu 0,85. Isentropic efficiency of steam turbine atau NISST itu 0,9 nilainya. Nah, untuk yang pump itu isentropic efficiency of pump itu 0,8 dan maximum pressure in steam cycle-nya atau Pmax-nya adalah 80 bar. Nah, lalu komponen gasifier yaitu ultimate analysis of dry biomass fuel. Contohnya adalah yang dipakai di sini wood ya, kayu sebagai bahan bakar biomassnya. Provides a gravimetric
composition of 44% oxygen and 50% carbon and 6% hydrogen. Biomass moisture content on a mass basis is 20%. Equivalence ratio for gasification is 0.4188. Dan biomass calorific value atau dry basis is 449.568 kJ per kilomol. Ya, untuk HRSG atau heat recovery steam generator, boiler pinch point temperature difference is 10 degree. Jadi perbedaan suhunya itu 10 derajat Celcius. Dan end temperature difference atau perbedaan akhir dari temperaturnya di HRSG, di dalam HRSG adalah 50 Kelvin. Lalu kita masuk yang terakhir, komponen yang terakhir yaitu combustion chamber. Nah, combustion of is complete. Jadi sudah complete, selesai proses kombusinya. Ya, proses bakarannya. Combustion chamber is adiabatic and subject a pressure drop of 1%. Ya. Next deh. Oke. Lalu kita masuk ke konten yang 4, yaitu adalah analysis. Ya, next. Nah, analisis yang pertama itu analisis energi. Analisis energi itu dijelaskan dari komponen utama siklus, model kesetimbangan termodinamika dan reaksi gasifier, dan informasi kesetimbangan dengan gasifier aliran bawah yang digunakan diambil dari analisis terbaru. Dengan asumsi gasifier adalah adiabatik kondisinya. Reaksi kimia dalam proses gasifikasi dan keseimbangan energi untuk reaksi yang terjadi di dalamnya dapat dinyatakan masing-masing seperti dalam dua persamaan di samping. Nah, untuk persamaan yang 1A yaitu CHAOB NC dan NH2O H2O plus N air atau N udara. Lalu O2 atau oksigen ditambah 3,76 N2. Hasilnya itu adalah natrium H2. Maksudnya NaH2. Lalu ditambah dengan NbCO dan NcCO2 ditambah NdH2O ditambah NeCH4 ditambah NFN2. Nah, di mana NH2O adalah kilomol air per kilomol biomasa, dan N air atau N udara adalah kilomol oksigen per kilomol biomasa. Dalam proses gasifikasi, dan Na, Nb, Nc, Ne, dan Nf adalah nomor kilomol dari konstituen produk. Nah, untuk yang kedua, persamaan yang kedua yaitu HF0, F-nya itu F biomasa, ditambah dengan NH2O dikali dengan H0FH2O, ditambah dengan N air dan H air atau N udara dan H udara. Nah, hasilnya itu adalah Na dikali dengan HFH2 ditambah delta HFH2 ditambah dengan Nb dikali H0FCO0 ditambah dengan delta HCO atau karbon monoksida ditambah dengan Nc HFCO2 atau karbon dioksida 0 ditambah dengan delta HCO2 atau karbon dioksida ditambah dengan Nd dikali dengan HFH2O atau air ditambah dengan delta H2O atau air ditambah dengan Ne dikali dengan H0FCH4 ditambah dengan delta HCH4 ditambah dengan Nf dikali H0FN2 ditambah dengan delta HN2. Nah, entalpi pembentukan biomasa ditentukan dari nilai kalornya. Persamaan 1B dievaluasi pada suhu gasifikasi. Delta H mewakili perbedaan entalpi spesifik pada gasifikasi dan suhu referensi. Next. Pak. Ya. Ini lalu masih energi ya. Kita lanjut. Temperatur outlet yang lebih dingin dan laju aliran air ditentukan dengan dengan neraca energi konvensional, yaitu dengan rumus HA3 ditambah dengan W3HV3 ditambah OS dikali dengan HF3 sama dengan HA1 ditambah dengan W1 HV1
ditambah dengan W3-W1 ditambah OS dikali dengan HF2. Di mana HV dan juga HF masing-masing menunjukkan entalpi spesifik dan air yang disuntikan ke udara. Dan juga HA3 menunjukkan entalpi spesifik udara kering dalam keluaran yang lebih dingin, dan W itu adalah kelembapan spesifik. Biogas dan udara keluar kompresor masuk ke ruang bakar. Pembakaran sempurna diasumsikan sesuai dengan reaksi berikut untuk BFCC dan BFSG, dan masing-masing yaitu sebagai berikut. NaH2 ditambah dengan NBCO ditambah dengan NCCO2 ditambah NDH2O ditambah dengan NECH4 ditambah NFH2O ditambah N air dikali O2 ditambah 3,76 N2 ditambah 7,63 W4, dan hasilnya itu NCO2 untuk CO2 ditambah dengan NH2 untuk H2O ditambah N untuk ditambah N2 untuk N2 atau nitrogen ditambah dengan NO2 untuk O2 atau oksigen. Dan rumus yang selanjutnya yaitu NaH2 ditambah NBCO ditambah dengan NCCO2 ditambah NDH2O ditambah NECH4 ditambah NFN2 ditambah N air atau N udara kali dengan O2 ditambah dengan 3,76 N2 ditambah 7,63 W4 ditambah N9H2O. Dan hasilnya itu adalah NCO2 untuk CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan NH2O untuk H2O atau air ditambah dengan NN2 untuk natrium atau N2 ditambah dengan NO2 untuk O2 atau oksigen. Nah, Na dan Na ke Nf menunjukkan jumlah kilomol biogas per kilomol oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna biogas, dan N9 adalah kilomol injeksi uap. Juga W4 adalah rasio kelembapan di pintu keluar kompresor. Jadi di ujung keluar kompresor itu ditunjukkan dengan W4. Oke, next Pak. Ya, masih di energi ya. HRSG yang tadi itu membangkitkan uap super panas untuk siklus turbin uap di pabrik BIFCC dan ruang bakar di pabrik BIFSG menggunakan panas dari gas keluar turbin gas. Dan keseimbangan laju energi untuk HRSG ditunjukkan dengan rumus yang yaitu di bawah ini, yaitu M dot dikali dengan H6 min H7 sama dengan M dot 8 dikali dengan H9 min H8. Nah, perbedaan suhu air HRSG seperti yang tadi diketahui di asumsi yaitu 50 Kelvin, dan suhu titik jepitnya yaitu 10 Kelvin. Tetapi suhu gas keluar HRSG tidak boleh turun di bawah titik embunnya. Ya, next. Nah, lalu kita masuk analisis dari eksergi. Eksergi dari bahan bakar dan produk didefinisikan untuk siklus BFCC dan BFSG. Nah, untuk komponennya sini udah jelas ada banyak, ada kompresor, turbin gas, ruang pembakaran, pendingin kabut, gasifier, HRSG, turbin uap, kondensator, dan juga pompa. Dan dibagi menjadi dua juga tabelnya untuk BFCC dan BFSG, yaitu ada energi bahan bakar dan juga ada energi produk. Oke, bisa langsung di next aja Pak. Nah, lalu kita masuk ke efisiensi dan kerugiannya nih. Energi siklus dan efisiensi eksergi dievaluasi masing-masing, yaitu efisiensi sama dengan W net per M.16 dikali LHV biomasa. Dan juga untuk energi W net per E.1 ditambah E.15 dan juga ditambah E.16. Nah, untuk eksergi yang hilang ditentukan oleh siklus BFCC, yaitu dengan rumus sebagai berikut. E.L sama dengan E.7 ditambah dengan E.17 dikurang E.13. Dan untuk siklus BFSG yaitu E.L sama dengan E.7. Oke, next Pak. Ya, untuk selanjutnya hingga akhir akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pak Hanifah.
Lalu selanjutnya masuk ke results and discussion. Jadi di sini ada hasilnya, yaitu hasil yang dipilih untuk siklus analisis di sini dan perbandingan dengan data yang dilaporkan. Nah, ini ada siklus pendinginan berkabut dan ada siklus gasifikasi biomasa. Kondisi perbandingannya itu adalah rasio tekanan kompresor, laju massa turbin, dan semprotan berlebih. Kalau di kondisi perbandingan di siklus gasifikasi biomasa itu ada kadar air kayu dan suhu gasifikasinya. Lalu ada pun parameter yang digunakan, yaitu ada suhu masuk kompresor dan temperatur pelepasan kompresor, lalu output daya siklus bersih, lalu ada suhu keluaran turbin, dan yang terakhir ada laju panas siklus. Dan di sini ada unsur kerusakan yang digunakan, yaitu untuk unsur hidrogen, unsur karbon monoksida, metana, karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen. Lalu selanjutnya ada flow rates atau laju alirannya. Laju aliran udara untuk pabrik BIFCC melebihi untuk pabrik BIFSG, menunjukkan kapasitas turbin gas dan biayanya lebih besar untuk pabrik BIFCC. Laju aliran uap untuk pabrik BIFSG melebihi untuk pabrik BIFCC, meskipun pabrik BIFCC memiliki turbin uap dan laju aliran uap menyatu untuk kedua pembangkit saat rasio tekanan kompresor meningkat. Tetapi terlepas dari jenis tanaman yang digunakan, laju aliran massa udara melebihi laju aliran massa uap, dan efek peningkatan RP berbeda untuk laju aliran uap dan udara. Dengan peningkatan rasio tekanan menaikkan laju aliran udara dan mengurangi laju aliran uap. Lalu selanjutnya ada efisiensi energi dan eksergi untuk kedua pabrik meningkat dengan TIT, tetapi efisiensi energi dan eksergi untuk pabrik BIFCC melebihi untuk pabrik BIFSG sekitar 1%. Plot laju aliran biomasa versus rasio tekanan kompresor menunjukkan bahwa untuk keluaran daya bersih tetap efisiensi energi dan eksergi lebih rendah ketika laju aliran biomasa lebih tinggi dan sebaliknya. Lalu output daya bersih atau net power output lebih besar untuk pembangkit BIFSG. Oleh karena itu, daya bersih meningkat lebih banyak untuk pembangkit BIFSG ketika uap diinjeksikan ke turbin gas daripada ketika turbin uap ditambahkan ke siklus untuk pembangkit BIFCC. Namun, laju aliran massa uap lebih tinggi untuk pabrik BIFSG daripada pabrik BIFCC, mengurangi keinginan pabrik BIFSG. Untuk aliran udara tetap pada 2 kg per second, output daya bersih sekitar 2,5 MW lebih tinggi untuk pembangkit BIFSG daripada pembangkit BIFCC. Sedangkan daya bersih menurun di keduanya. Lalu selanjutnya, exergi destruction and loss rates. Laju penghancuran eksergi lebih tinggi untuk pabrik BIFSG daripada pabrik BIFCC, karena rasio tekanan kompresor naik. Tetapi kebalikannya terjadi saat rasio tekanan semakin meningkat. Lalu pabrik BIFSG dan BIFCC keduanya menunjukkan optimal dalam hal laju penghancuran eksergi, dengan laju penghancuran eksergi minimum terjadi pada perkiraan rasio tekanan kompresor 21 untuk pabrik BIFCC dan 32 untuk pabrik BIFSG. Lalu yang terakhir adalah conclusions atau kesimpulannya. Yang pertama ada efisiensi energi dan eksergi lebih tinggi pada rasio tekanan yang lebih rendah untuk siklus gabungan terintegrasi biomasa dengan pendinginan kabut, dan pada rasio tekanan yang lebih tinggi untuk siklus turbin gas injeksi uap biomasa terintegrasi dengan pendinginan kabut. Lalu yang kedua, laju aliran udara lebih besar untuk pabrik BIFCC, sedangkan laju aliran uap lebih besar untuk pabrik BIFSG, meskipun pabrik BIFCC termasuk siklus uap. Yang ketiga yaitu penambahan pendinginan kabut ke kedua pembangkit meningkatkan efisiensi energi dan eksergi secara keseluruhan, serta tingkat kehilangan eksergi secara keseluruhan, tetapi menurunkan laju aliran biomasa, udara, dan uap, serta tingkat penghancuran eksergi secara keseluruhan. Lalu meningkatkan rasio tekanan kompresor ternyata mengarah ke kondisi operasi yang optimal untuk kedua pembangkit dalam hal tingkat penghancuran eksergi. Dengan parameter ini menunjukkan nilai yang lebih tinggi untuk pembangkit BIFSG pada rasio tekanan yang lebih rendah. Lalu peningkatan suhu saluran masuk turbin gas menyebabkan penurunan tingkat penghancuran eksergi untuk kedua pembangkit.
meskipun tingkat kehilangan eksergi lebih tinggi untuk pembangkit BIFCC. Lalu menaikkan suhu masuk turbin meningkatkan efisiensi eksergi ruang bakar dan pembangkit uap pemulihan panas yang signifikan karena komponen ini mempengaruhi kinerja pembangkit secara signifikan. Ya, jadi sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk bertanya di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Yuk, yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa langsung on mic atau gimana, boleh.
Ya, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama ada dari Taufik Hadi Suryo dengan NIM 19103111072. Pertanyaannya adalah apa saja keuntungan dari pabrik BIFCC dan BIFSG? Untuk jawaban dari pertanyaan Taufik adalah keuntungan dari pabrik BFCC termasuk laju aliran bahan bakar yang lebih rendah dan efisiensi energi dan eksergi yang lebih tinggi dan tingkat penghancuran eksergi total yang lebih rendah. Sedangkan keuntungan dari BIFSG itu laju aliran udara dan massa yang lebih rendah dan tingkat kehilangan eksergi yang lebih rendah. Untuk Taufik, apakah udah terjawab? Oke, terus selanjutnya pertanyaan dari Mirza Fauzan Lukiano dengan NIM 19103111047 dari kelompok 6. Apa saja manfaat menambahkan pendingin kabut ke pabrik BICC dan BISG? Menambahkan pendingin kabut ke pabrik BICC dan BISG itu dapat bermanfaat dalam hal penurunan laju aliran bahan bakar dan meningkatkan efisiensi energi dan eksergi, lalu penurunan laju aliran massa udara dan uap, dan penurunan laju penghancuran eksergi subsistem. Tetapi menambahkan pendingin kabut meningkatkan tingkat kehilangan eksergi sistem dan meningkatkan laju aliran massa saluran melalui injeksi tetesan air dan mengurangi suhu udara sebesar 10 Kelvin. Lalu mungkin dari Alvin mau menjawab. Oke Pak, boleh mau jawab pertanyaannya dari Kales ya. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan fog intercooling system? Nah, fog intercooling system itu adalah fog yang digunakan untuk mengkompensasi disebabkan oleh pemanasan supercharging dan produk sampingan alami proses kompresi semi itu adiabatik dan proses ini adiabatik. Udah terjawab belum, Cok? Kales. Kales. Oh ya, tadi Mirza apakah udah puas dengan jawabannya? Oke. Dianggap udah aja ya. Ya, Kales ya. Oke, Oke. siap. Terima kasih, Les. Mau jawab lagi untuk pertanyaannya dari Wardo Iskandar dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan gasifikasi? Nah, gasifikasi itu tuh sebuah proses perubahan bahan bakar padat
secara termokimia menjadi gas, yang dimana udara yang diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan untuk proses pembakarannya. Jadi gitu dok, perubahan bahan bakar padat ke gas, tapi dengan udara yang diperlukannya itu lebih rendah dari proses-proses yang lainnya. Apakah sudah terjawab, Warido? Oke, dari saya izin menjawab pertanyaan selanjutnya dari Tulus Hidayat Yusanto dengan NIM 191031132 dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah komponen apa saja yang ada di dalam high pressure fogging. Nah, ada beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah pump units atau pompanya, lalu ada high pressure pumps, ada stainless pipe group and fittings, lalu ada valves and control equipment. Itu komponen-komponen yang ada di high pressure fogging. Dari Tulus, apakah udah terjawab? Iya, udah. Terima kasih. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Yohanes, bagaimana cara untuk mendinginkan udara yang masuk ke kompresor? Jadi terdapat cara untuk mendinginkan udara yang masuk ke kompresor dengan cara menyemprotkan tetesan airnya pada udara tersebut. Cara ini pun merupakan cara yang efektif untuk mengurangi efek negatif dari fenomena tersebut. Jumlah air yang disuntikan ke dalam sistem pendingin fogging biasanya menyesuaikan berdasarkan lokasinya. Dari Mas Yohanes, apakah udah terjawab? Oh ya sudah, makasih Bapak. Oke. Dari yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Pak, ini apakah udah dicukupkan saja atau gimana, Pak? Halo, Pak Damora.
Sudah ada 6 pertanyaan, Pak. Sudah terjawab juga. Ya, oke. Suaranya bisa masuk terdengar ya? Bisa Pak, suara terdengar Pak. Nanti yang tadi seperti ini pertanyaannya ditulis ya, dituliskan di PowerPoint. Lalu untuk jawaban apa yang diberikan atau jawaban apa yang apa yang disampaikan tadi ditulis dan ditulis di slide-nya bisa PowerPoint untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan setelah semuanya sudah lengkap, nanti didokumentasikan atau diupload di Edmodo dengan menuliskan nama kelompok, kemudian anggota dari kelompok tersebut siapa saja. Lalu jangan lupa juga mengupload video ya, video record atau video rekaman dari dokumen presentasinya. Oke, bisa ditutup dari presentasinya. Iya, baik. Sekian presentasi dan diskusi sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.